Saudara-saudara sekalian, antara amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Makanya dalam Al-Quran tidak pernah dipisah. Setiap ada kata-kata ta'muruna bil ma'ruf, pada kata-kata wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf menyuarakan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, berjuang untuk tegaknya kebenaran, harus diimbangi dengan tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran tidak boleh hidup di sekitar kita, di negara kita, di masyarakat kita. Kalau ustadz semuanya bergerak turun di negeri ini, kemudian menyuarakan kebaikan di mimbar-mimbar, ustadz masyarakat turun di negeri ini mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan, sementara kemudian mereka membisu, diam membisu, tidak pernah peduli terhadap kemungkaran yang tumbuh di sekitarnya, maka akan terus bertarung kuat-kuatan, tidak efisien, tidak efektif. Yarhamukallah. Maka kemudian antara amar ma'ruf nahi mungkar harus berjalan seimbang. Kalau gambarannya para petani, kalau kemudian para petani nanam padi, maka harapannya padi akan tumbuh bagus gitu kan. Nah, ketika para petani menginginkan bahwa tanamannya bagus, dalam waktu yang bersamaan pakai pupuk, pakai semprot, obat-obatan supaya tanamannya bagus, tapi dalam waktu yang bersamaan dia juga berusaha untuk menghilangkan rumput-rumput yang tumbuh sekitar padi itu. Jadi antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar harus seimbang, gitu loh. Nah, masalahnya adalah nahi mungkar itu ada konsekuensi pahit. Kalau amar ma'rufnya enak, ayo kita ke masjid, ayo, walaupun kadang-kadang orang pakai perasaan, nggak berani gitu kan. Ayo kita ke masjid, ayo pak ngaji pak, amar ma'ruf enak gitu. Tapi kalau nahi mungkar, jarang orang yang kemudian berani maju. Itu di situ itu ada pagi mabuk-mabukan. Gimana ya nanti kalau kita maju, nanti gimana ini ada depan kan gitu kan. Jadi untuk nahi mungkar orang tidak semuanya siap gitu. Makanya saya pernah menghadiri menghadiri sebuah acara yang pembicaranya Syekh Habib Rizik Syihab, ketua FPI. Beliau mengatakan bahwa kenapa kami bikin FPI, kenapa kami kemudian juga terlibat dalam persoalan ini. Karena banyak orang-orang, lembaga-lembaga, ormas-ormas, yayasan-yayasan yang konsentrasinya kepada amar ma'ruf gitu. Hampir ormas-ormas, lembaga pendidikan, yayasan semuanya amar ma'ruf. Tapi jarang sekali ormas, lembaga pendidikan, yayasan yang kemudian berperan di dalam nahi mungkar. Kita bagi tugas, biarkan mereka bergerak di amar ma'rufnya dan kami bergerak di nahi mungkarnya, gitu kan. Untuk menjadi penyeimbang, itu kan jadi ideal gitu. Jadi ideal gitu kan, antara amar ma'ruf nahi mungkar jadi penyeimbang gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi kenapa satu kegiatan yang berdampak pahit tetap harus kita jalani dan harus kita lakukan? Surat At-Taubah ayat 71 yang menjadi jawaban. Surat At-Taubah ayat 71 Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kata Allah, wal mu'minuna, orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, dan orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u ba'd, kekasih penolong sebagian yang lain. Apa cirinya orang-orang mukmin? Satu, ya'muruna bil ma'ruf, selalu menyuarakan, mengajak kepada kebenaran. Apa cirinya orang mukmin? Wa yanhauna 'anil munkar, terus berbuat untuk bisa menghilangkan kemungkaran. Jadi At-Taubah 71
Allah menjelaskan kepada kita bahwa iman itu adalah keyakinan, iman itu adalah ideologi. Kalau kita sadar betul bahwa yang kita miliki adalah ideologi kita, Islam adalah ideologi kita, Islam adalah keyakinan kita, maka akan muncul sebuah kekuatan. Iman itu melahirkan sebuah kekuatan. Iman itu melahirkan energi untuk berbuat, mengajak orang untuk bisa bergabung, meyakini yang kita yakini bersama. Energi dan kekuatan untuk mengajak banyak orang untuk bisa taat, menjalankan kesolehan sebagaimana kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau iman itu betul yang dimiliki oleh seseorang, maka iman itu melahirkan sebuah energi. Kalau iman itu yang dimiliki oleh seorang itu benar-benar ada di dalam dirinya, maka iman melahirkan sebuah kekuatan, motivasi, semangat untuk berbuat. Surat Al-Hujurat ayat 15 Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Kata Allah, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, billahi wa rasul, dan rasulnya. Orang-orang yang aku mukmin, yang aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan-raguan di dalam dirinya, yakin, mantap dengan keimanannya, jujur dengan keimanannya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, akan melahirkan upaya, semangat, energi, kekuatan untuk berjihad, berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Itulah ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Jadi iman itu adalah keyakinan, ideologi. Kalau iman itu benar kita ada dalam diri kita, melahirkan energi baru, semangat baru, kekuatan baru untuk mempromosikan kepada orang-orang, mengajak orang-orang, ayo ikut bersama kami, percayalah, yakinilah seperti yang kami yakini. Jadi kalau kita yakin dengan Islam sebagai ajaran kebenaran, maka kita suarakan ajaran Islam kemana saja, kita sampaikan Islam di bumi mana saja, kita ajak orang untuk bisa menikmati ajaran yang kita yakini selama ini. Ustadz-ustadznya dengan ilmunya dia ngajarin orang, orang-orang kayanya dia dengan hartanya dia fasilitasi, gitu kan. Pejabat-pejabatnya bikin agenda, bikin program yang bisa kemudian orang-orang diajak untuk mengikuti keyakinan kita. Itu di situ. Jadi iman itu adalah melahirkan kekuatan, energi gitu. Kalau ada orang kemudian punya iman, ngaku saya ini mukmin loh, saya ini muslim, tapi diem aja gitu loh. Ngaku muslim tapi diem, adem, tenang gitu loh. Ada laporan di sini gimana TPA itu mau mati, diem aja, itu mau urusannya ustadz, bukan urusan saya. Gimana itu musolanya mau ambruk, biarin aja, kan ada DKM-nya. Gimana di sana kemudian, biarin aja lah, ada Pak RT-nya gitu. Jadi kalau kemudian kita ngaku muslim, ngaku mukmin, tidak sedikit pun tergerak hati kita ketika mendengarkan itu. Tidak ada sedikit upaya untuk bisa memajukan agama Allah, berarti diragukan. Dia yakin nggak sih dengan Islam yang dia yakini itu? Karena tadi Allah mengatakan Al-Hujurat Al-15 itu, kalau dia jujur dengan keimanannya, maka dia ada upaya untuk bisa mengajak orang. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa kenapa kita harus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kita harus berperan untuk mengajak orang kebaikan, kemudian memberantas kemungkaran? Karena tuntutan keimanan kita. Tuntutan keimanan kita. Iman itu melahirkan energi gitu. Coba, kalau orang meyakini bahwa yang dia yakini adalah benar-benar benar, apapun keyakinannya, dia akan berjuang untuk menyuarakannya. Kenapa aliran-aliran sesat di negeri ini kok marak dan kemudian ada pengikutnya? Karena diperjuangkan. Kenapa aliran sesat yang tidak masuk akal, gitu kan?
Kenapa kemudian ada pengikutnya diterima di lingkungan gitu kan, di sebagian masyarakat? Karena ada perjuangan, ada pengorbanan, ada ajakan gitu loh. Coba bayangkan aliran itu apa namanya itu yang kemarin rame itu di Kalimantan Tengah itu apa? Gavatar. Itu kan Ahmad Mossadegh kan pimpinannya. Lu Ahmad Mossadegh itu ngaku diri sebagai nabi, dia dapat wahyu dari Gunung Salak, ya kan? Orang Depok kemudian bersemedi di Gunung Salak, dapat wahyu dari Gunung Salak, dia sampaikan, ternyata orang pada nerima, kemudian pada menjadi pengikutnya. Coba bayangkan, kebatilan yang benar-benar batil dipercaya orang dan diikuti oleh orang. Bagaimana dengan kita? Nah, kalau mereka ahlul batil adalah berjuang menyuarakan kebatilannya, mengajak orang, menggalang dana, bahkan ada berkorban dengan hartanya, berkorban dengan segala-galanya gitu kan untuk kebatilannya. Nah, terus kita yang meyakini bahwa Islam adalah sebuah kebenaran, kemudian kita diam, ini berarti kan ada masalah di dalam keyakinan kita gitu. Ada masalah dalam keyakinan kita. Kalau Mossadegh ngaku nabi, ada pengikutnya. Lia Aminuddin tukang bunga, perempuan, ngaku Siti Maryam, anaknya diangkat ngaku sebagai Musa, Isa, pengikutnya banyak, orang-orang pinter, ya kan? Bahkan di Cirebon itu ada aliran namanya Jannatu Aden, surga Aden. Di Cirebon itu Jannatu Aden, surga Aden itu pimpinannya Tontowi. Tontowi ngaku dirinya sebagai Tuhan, tidak tanggung-tanggung, bukan nabi, bukan Maryam, bukan, ngaku sebagai Tuhan. Tontowi itu temennya kongkalinggong kayaknya dengan temennya ngaku malaikat Jibril, jadi Tuhan dan malaikat Jibril sekongkol. Karena alirannya adalah Jannatu Aden, surga Aden, akhirnya apa? Orang-orang yang masuk ke dalam aliran itu dibayangkan, digambarkan kayak di sorga. Yang perempuan, setiap perempuan yang berbaiat masuk ke dalam aliran itu langsung melayani Tuhannya. Setiap perempuan melayani Tuhannya. Setiap perempuan melayani Tuhan. Dan herannya, ini perempuan-perempuan itu ikhlas memasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Itu loh. Ini bertahun-tahun dan itu pengikutnya udah mulai banyak. Mulai terbongkar itu gara-gara, ini ceritanya Ustadz Amin Jamaluddin, karena beliau ikut yang turun dalam gerbek aliran sesat itu. Nah itu saya langsung mendengar dari Ustadz Amin Jamaluddin. Jadi mulai terbongkarnya aliran surga Aden ini, Jannatu Aden ini, ketika ada pengikutnya anak muda mau nikah. Anak muda mau nikah ngomong sama Tuhannya, nggak tahu bahasanya Tuhan atau apa. Tuhan, saya mau nikah, tolong dihadiri katanya. Akhirnya dihadiri, nikah, dan ternyata istrinya juga pengikut surga Aden juga. Nah setelah akad nikah yang dinikahkan oleh Tuhannya bilang, ini walaupun kamu sudah nikah, sudah suami istri, nanti malam kamu nggak boleh tidur sama istrimu, biarkan istrimu tidur bersama aku lebih dahulu gitu. Karena sebagai hamba harus taat pada Tuhannya, akhirnya diikhlaskan. Istrinya malam itu, malam pertama tidur bersama Tuhannya, malam kedua tidur bersama Tuhannya gitu kan. Nah ini fitrah, muncul naluri sebagai seorang laki-laki yang pengen nikah bujangan, malam kedua dia mikir, mulai ini hidayah Allah kadang-kadang datangnya dari berbagai cara itu. Ini hidayah Allah datang dari fitrah. Dia mulai cemburu, saya yang nikah, saya suaminya, yang nidurin malah dia gitu kan. Ini Tuhan apa itu kan, sudah mulai itu meragukan ketuhanannya, sudah mulai ragu itu. Malam ketiga semakin menggebu-gebu karena bayangin istrinya kan, pengen tidur bersama istrinya lagi tidur bersama Tuhannya, panas. Akhirnya 3 hari dia lapor kepada seorang ustadz langsung benar-benar lapor kepada polsek lapor kepada MUI gitu kan. Akhirnya kemudian koordinasi, akhirnya kemudian hari berikutnya digerebek, tertangkaplah Tuhan Tontowi itu. Dan tertangkap pula Jibril gitu kan. Jadi makanya kan Indonesia itu paling hebat, polisinya yang paling hebat, bisa menangkap Tuhan, bisa menangkap malaikat Jibril, itu paling hebat polisi Indonesia. Nah itu ketika ditangkap kemudian diproses, bahkan dibawa ke Kapolda Jawa Barat,
diproses, diadili, akhirnya Tuhannya masuk penjara. Tontowi masuk penjara, Jibril juga masuk penjara. Tidak tahu setelah itu Tuhannya hidup lagi atau tidak, kemana sekarang, di mana, kita tidak tahu. Artinya bahwa ini benar-benar nggak masuk akal, tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi kemudian ada pengikutnya, ada yang mau ngikut gitu loh. Kalau kebatilan yang tidak rasional, tidak masuk akal aja ada pengikutnya, karena semangat para pejuang kebatilan itu yang meyakini betul bahwa yang diyakini adalah kebenaran, dia ajak orang lain, akhirnya ada pengikutnya. Maka bagaimana dengan kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut risalah yang terakhir, yang meyakini kebenaran Islam? Kalau kita tidak terus berjuang menyuarakan kebaikan ini, menyuarakan kebenaran ini, maka siapakah yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Maka saya yakin Yayasan Al-Iman ini bagian dari kontribusi untuk menyuarakan kebenaran. Yayasan Al-Iman adalah bagian dari kontribusi untuk bisa berkiprah, untuk bisa mengajak orang dalam kebaikan. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa kenapa kita harus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar sementara nahi mungkar itu berdampak pahit? Karena pertama adalah ya tadi, bahwa iman itu melahirkan energi, melahirkan kekuatan. Yang kita gunakan energi kekuatan ini untuk kemudian mengajak orang untuk bisa menerima kebaikan kita. Nih, yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian seorang mukmin yang punya keimanan melahirkan semangat untuk nahi mungkar? Karena iman itu memunculkan kecemburuan. Iman itu kalau benar melahirkan energi, melahirkan kekuatan. Tapi iman juga kalau benar melahirkan kecemburuan gitu loh. Seorang mukmin kalau imannya benar, dia cemburu ketika Allah diduakan oleh orang-orang. Syirik diduakan Allah, kan gitu kan? Allah diduakan dengan berbagai macam sesembahan. Orang yang yakin betul terhadap Allah, kemudian tiba-tiba di lingkungan kok orang-orang pada nyembah pohon-pohonan, nyembah patung-patung, bersemedi di mana-mana, kita mestinya akan tumbuh kecemburuan gitu. Kita berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membela Allah Subhanahu wa taala. Muncul kecemburuan itu, ghirah, kecemburuan itu ada, muncul dalam diri kita, gitu loh. Ketika kemudian kita bangga-banggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, tiba-tiba ada orang yang kemudian bikin karikatur, ada orang yang kemudian menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad, ada muncul kecemburuan, marah kita gitu kan. Jadi ketika kemudian ada orang-orang merendahkan lambang-lambang, simbol-simbol kemuliaan yang ada di dalam agama kita, kita mestinya juga marah gitu. Ketika ajaran Allah kemudian dinistakan, ajaran Allah kemudian direndahkan, muncul kemarahan mestinya gitu loh. Jadi bahwa iman itu melahirkan kekuatan, iman itu melahirkan energi, iman itu kemudian melahirkan kecemburuan, itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Jadi kalau ada orang kemudian mengaku punya iman, kemudian dia tenang saja, bahkan kemudian diajak berbuat kebaikan, kemudian tidak respon, diceritai tentang kemungkaran juga adem-adem saja, itu saya tidak tahu apakah di dalam hatinya benar-benar ada iman atau cuma sekedar pengakuan. Karena iman yang benar melahirkan energi, melahirkan kekuatan besar. Bahkan para pejuang-pejuang kebenaran, mereka kadang-kadang rela mengorbankan nyawanya. Pejuang-pejuang kebenaran rela mengorbankan hartanya. Kita lihat umpamanya Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya. Karena apa? Karena keimanan yang kuat yang ada dalam dirinya. Makanya ketika Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, kalau kamu infakkan semua hartamu di dalam dakwah ini, terus apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh. Keimanan yang kuat itu melahirkan kekuatan begitu dahsyat. Itulah. Bahkan musuh-musuh Islam di dalam medan-medan perjuangan di Palestina umpamanya, itu diantara yang mereka takuti adalah kekuatan iman yang ada di dalam diri para pejuang-pejuang itu. Jadi iman itu melahirkan kekuatan dan melahirkan kecemburuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah dengan tegas mengatakan, cirinya orang mukmin itu adalah ya'muruna bil ma'ruf.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Jadi ketika Allah menjelaskan ciri seorang mukmin pertama kali itu ya'muruna bil ma'ruf gitu loh. Bukan yuqimuna shalah dulu. Ketika Allah mengatakan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu adalah tolong menolong, saling mengasihi gitu kan. Cirinya orang mukmin itu bukan mendirikan sholat, taat pada Allah, memberikan zakat, bukan itu dulu yang disebutkan. Yang disebutkan oleh Allah adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa? Karena iman itu dengan sendirinya akan melahirkan kekuatan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Iman itu dengan sendirinya akan memunculkan kecemburuan untuk bisa memberantas hal-hal yang bisa menzalimi, yang bisa merusak agama dan ajaran yang kita yakini gitu loh. Ini Allah sampaikan dalam surat At-Taubah 71. Nah, di dalam surat At-Taubah itu ada perimbangan. Kalau orang ngaku muslim, kemudian ngaku mukmin, kemudian dia tidak berperan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang ngaku mukmin, ngaku muslim, kemudian malah berpihak kepada kemungkaran. Ngaku mukmin, ngaku muslim, malah berjuang untuk mensukseskan kebatilan dan kemungkaran. Kalau orang ngaku muslim sementara berpihak kepada kezaliman, berpihak kepada kemungkaran, maka Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat sebelah kanannya itu 60 berapa itu surat At-Taubah. Allah mengatakan begini, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ayat berapa? 67 ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 67 ini konsekuensi bagi orang yang ngaku muslim sementara kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berkontribusi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada masyarakat. Islam mau mati atau tidak, Islam berkembang atau tidak, dia tidak pernah peduli. Kemungkaran tumbuh subur merajalela atau tidak, dia tidak pernah peduli. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 67, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Apa kata Allah? Wal munafiquna, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, perempuan yang munafik, ba'dhuhum min ba'd, sebagian terpengaruh lahir dari sebagian yang lain gitu kan. Cirinya apa ketika Allah bicara tentang orang munafik? Cirinya yang pertama adalah ya'muruna bil munkar. Mereka menyuarakan kemungkaran, mereka mengajak kepada kemungkaran, mereka berjuang membela kemungkaran. Ini ciri orang munafik. Jadi cirinya orang munafik itu, walaupun dia ngaku muslim, ngaku mukmin, pengakuan sehebat-hebatnya, kalau dia berpihak pada kemungkaran. Bahkan kalau dia berjuang membela kemungkaran, terus mengajak orang kepada kemungkaran, ada kemunafikan dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau dia itu punya iman, dan keimanan itu benar ada di dalam dirinya, yang lahir adalah kekuatan untuk menyuarakan kebaikan, amar ma'ruf. Kalau dia punya iman dan iman itu benar ada dalam dirinya, akan lahir kecemburuan. Cemburu itu akan dia berupaya untuk bisa berkontribusi memberantas kemungkaran.
Loh, kalau dia ngaku muslim dan ngaku mukmin, sementara kemudian dia mengajak orang kepada kemungkaran, bahkan kemudian dia berjuang, berkorban untuk kemungkaran, terus apa antara sikap dengan keimanan? Kontradiktif, nggak cocok, bertentangan. Maka itu adalah ciri kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ciri kemunafikan itu adalah ya'muruna bil munkar. Jadi ada kemunafikan dalam dirinya. Loh, Anda ini muslim atau tidak sih, gitu kan? Sampai kadang-kadang kita umat Islam dibikin capek mikirin orang-orang yang kadang-kadang ngaku sebagai tokoh muslim, ngaku sebagai cendekiawan muslim, kadang-kadang berpihak kepada kemungkaran, kebatilan. LGBT yang terang-terangan melanggar syariat Allah kadang-kadang diperjuangkan. Ini adalah hak asasi manusia, ini adalah hak fitrah manusia. Kadang-kadang berjuang untuk bisa mendapatkan pengakuan, gitu kan? Ini kadang bertentangan ini kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ciri orang munafik yang pertama adalah ya'muruna bil munkar. Ciri kedua orang munafik, apa kata Allah? Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini lebih parah lagi nih. Ciri orang munafik yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam At-Taubah 67 adalah dia malah kemudian melarang orang berbuat baik, menghambat kebaikan, mempersoalkan kebaikan, gitu kadang-kadang. Entah dia pejabat, entah dia adalah tokoh, entah dia orang, siapapun orangnya, kalau kemudian ada kebaikan yang benar-benar ini baik, dicari-cari masalahnya, gitu kan, dipersulit urusannya, dihambat. Ini masuk dalam yanhauna 'anil munkar. Kalau dia muslim mestinya dimudahkan. Oh, ini apa pengajian? Ayo saya dukung. Oh, ini apa? Ini madrasah. Ya, saya dukung. Oh, ini apa pesantren? Saya dukung. Urusan dibantu, gitu. Tapi kadang-kadang gitu loh, ada orang oknum-oknum menjadikan kadang-kadang ini mau bikin yayasan, oh di mana? Oh, itu nggak boleh. Oh, ini nggak bisa. Ini harus izin begini, harus izin begini. Sampai kadang-kadang mau bikin kegiatan-kegiatan yang baik kadang-kadang juga tersendat-sendat. Gara-gara dihadang seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, ini tolong disandingkan At-Taubah tadi, At-Taubah ayat 71 dengan At-Taubah 67 tadi disandingkan. Jadi kalau orang mukmin itu cirinya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau orang munafik cirinya apa? Amar mungkar, nahi ma'ruf. Amar mungkar nahi ma'ruf itu bahasa Quran. Kebatilan dibela-bela, sementara kebaikan kemudian kadang-kadang dipersulit gitu. Sementara dia muslim. Sulit kan untuk bisa difahami kan? Kadang-kadang untuk yang hura-hura, konser yang hal-hal yang memang tidak begitu banyak manfaat, kadang-kadang mudah diberi dukungan. Kadang-kadang untuk hal-hal yang baik kadang-kadang sulit gitu loh. Bahkan dipersulit. Ini jangan sampai, mohon maaf, siapapun kita, entah kita pejabat publik, entah kita orang kaya, entah kita tokoh masyarakat, jangan sampai terkesan bahwa kita mempersulit kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh umat. Jangan sampai terkesan bahwa kita menghambat kebaikan-kebaikan yang akan dilaksanakan di masyarakat, karena khawatir dimasukkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 67, kita masuk dalam kelompok orang-orang munafik. Jadi kalau orang mukmin amar ma'ruf nahi mungkar, orang munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah menjadi tonggak, menjadi pilar terpenting untuk kemajuan sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, sebuah bangsa dan negara. Jadi kalau lingkungan kita pengen baik, masyarakat kita pengen baik, negara kita pengen baik gitu kan, Indonesia pengen baik, maka amar ma'ruf nahi mungkar harus hidup di sekitar kita. Karena amar nahi mungkar itu adalah bagian dari hakikat agama. Dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW menegaskan dengan sederhana, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat.
Makanya kemudian kalau Rasul mengatakan agama itu nasihat, maka keberagamaan seseorang, tadayun keberagamaan seseorang diukur dengan siap menasehati dan dinasehati atau tidak. Lingkungan masyarakat ini dikatakan agamanya bagus atau tidak tergantung an-nasihah tumbuh subur di sekitar kita atau tidak, gitu loh. Jadi ad-dinu an-nasihah. Maka kalau kemudian kita melihat ada orang kemudian saling menasehati satu sama yang lain, ketika ada yang salah dinasehati, yang salah ditegur, diingatkan, ini berarti tingkat keberagamaannya bagus. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Umar saat itu diangkat oleh Abu Bakar sebagai qadhi di Madinah, sebagai hakim. 1 tahun perjalanan Umar jadi qadhi pada masa Khalifah Abu Bakar. Umar langsung saat hari itu langsung datang menghadap Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Umar, katanya, kata Abu Bakar. Kata Umar, maaf ya Khalifah, saya pengen mengundurkan diri dari jabatan saya. Saya pengen istiqolah, mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai hakim. Ketika Umar mengatakan saya pengen mundur jadi hakim, Abu Bakar bilang begini, apakah karena beratnya tanggung jawabmu sebagai hakim ya Umar sehingga kamu kemudian istiqalah mengundurkan diri? Dijawab oleh Umar, lah tidak ya Khalifah, bukan karena beratnya tanggung jawab sebagai qadhi saya mengundurkan diri. Terus kamu mengundurkan diri karena apa? Kata Umar bin Khattab mengatakan begini, ya Khalifah, kenapa saya mengundurkan diri? Karena masyarakat tidak butuh seorang hakim, tidak butuh qadhi, tidak butuh hakim. Loh kenapa? 1 tahun saya menjabat sebagai hakim, tidak ada satu masalah pun yang diangkat oleh masyarakat, tidak ada satu masalah pun yang diajukan oleh masyarakat kepada peradilan. Saya tidak pernah memutuskan satu putusan pun, katanya. Loh kalau masyarakat tidak butuh peradilan, tidak butuh hakim, ya udah dibubarin aja, saya mundur ya Khalifah, gitu kan. Kata Abu Bakar, memang kenapa terjadi begitu, kenapa? Dijawab oleh Umar bin Khattab, kenapa masyarakat tidak butuh hakim, tidak ada satu masalah pun yang diangkat ke peradilan? Li'anna dinahum an-nasihah, agama mereka adalah nasihat. Wa khuluquhum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, akhlak mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar, kata Umar bin Khattab. Jadi masyarakat Madinah begitu bagus, mereka kalau ada yang salah langsung ditegur, diingatkan, saya itu selesai masalah. Kalau ada yang kemudian keliru diingatkan, selesai masalah. Tidak ada satu masalah pun yang diangkat ke pengadilan kami, di peradilan kami. Maka 1 tahun saya tidak pernah mengadili ya Khalifah Rasulillah, gitu kan. Nah kalimat yang menarik yang disampaikan Umar itu apa? Li'anna dinahumun nasihah, kan agama mereka adalah nasihat. Wa khuluquhum, akhlak mereka adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini hadis ini disampaikan di dalam buku Hayya Bina Nu'min Sa'a karangan Majdi Al-Hilali. Dr. Majdi Al-Hilali menyampaikan hal itu. Saudara-saudaraku sekalian, berarti ya kalau kita pengen menggambarkan suasana seperti yang digambarkan oleh Umar, suasana yang tidak pernah ada masalah kemungkaran, peradilan tidak dibutuhkan, berarti harus nasihat itu tumbuh, amar ma'ruf nahi munkar harus hidup di sekitar kita. Kalau di negeri kita, peradilan itu hampir tiap hari ramai dengan persoalan. Kalau di negeri kita itu kemudian peradilan itu kalau perlu lagi gak cukup dengan satu kabupaten satu pengadilan. Kenapa? Karena kemungkaran begitu merajalela terjadi di mana-mana. Pembunuhan terjadi, perampokan terjadi, narkotika terjadi setiap saat. Kenapa? Karena amar ma'ruf tidak tegak, agama tidak dibutuhkan dalam hidup ini, nasihat tidak tumbuh di dalam lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, kesimpulan yang ini saya sampaikan adalah di dalam hidup ini kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Kita mesti berbuat menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan masyarakat dan lingkungan kita. Dengan apa? Dengan menegakkan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Cuma kadang-kadang sebagai kata penutup saya,
Kalau kita dengar kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, yang tergambar di pikiran kita itu adalah kekerasan. Kalau dengar nahi mungkar, yang tergambar adalah kekerasan, sehingga kadang-kadang orang jadi tidak mau. Padahal Ibnu Taimiyah dalam sebuah ungkapan yang indah, beliau mengatakan, al-amru bil ma'ruf la budda an yakuna bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf la budda bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar la budda bil ma'ruf. Mengajak orang berbuat kebaikan harus dengan cara yang baik, melarang orang berbuat kemungkaran pun harus dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Artinya banyak cara dan banyak bijak, banyak etika, dan itu dibutuhkan dengan istilah fikih dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat untuk agama kita, berbuat untuk lingkungan masyarakat kita, berbuat untuk umat, bangsa dan negara kita, sehingga kita berharga di hadapan Allah. Demikian, kurang lebih minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.